Nah, berikut gambaran besar materi perkuliahan kita. Kalian tentu familiar bahwa kalor dapat berpindah dengan beberapa mekanisme, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada fenomena konduksi, panas berpindah dari satu molekul ke molekul lain yang berdekatan. Benda diam, namun ada panas yang dipindahkan. Perumpamaannya seperti pindahnya tongkat dari satu orang ke orang lain yang sedang berbaris. Contohnya panas yang berpindah dari dinding dalam reaktor ke dinding luar reaktor. Apakah konduksi hanya terjadi di benda padat? Jawabannya tidak. Pada fluida yang diam pun akan terjadi konduksi jika ada perbedaan temperatur. Pada fenomena konveksi, panas berpindah karena terbawa molekul yang bergerak secara bulk. Perumpamaannya seperti tongkat yang dibawa lari oleh seseorang. Karena ada molekul yang mengalir, maka contohnya tentu fluida. Lantas, pada fluida yang bergerak, apakah hanya terjadi konveksi saja? Jawabannya tidak. Antara molekul yang berdekatan pun terjadi perpindahan panas secara konduksi. Hanya saja, perpindahan panas akibat konveksi umumnya lebih dominan dibandingkan konduksi, sehingga seringkali fenomena konduksinya diabaikan. Kemudian fenomena radiasi. Perpindahan panas dengan mode ini tidak membutuhkan media padat, cair maupun gas, karena panas berpindah melalui gelombang elektromagnetik. Mekanisme ini memungkinkan panas matahari sampai ke bumi menembus ruang angkasa yang vakum. Kalau begitu, apakah dalam peristiwa konduksi dan konveksi terjadi radiasi juga? Jawabannya ya. Pada prinsipnya, semua benda bertemperatur di atas 0 Kelvin akan memancarkan radiasi. Hanya saja dalam banyak kondisi, panas akibat konduksi dan konveksinya lebih dominan. Efek radiasi menjadi dominan dibanding fenomena lainnya pada temperatur yang sangat tinggi, misalnya 1000 Kelvin. Nah, dengan demikian, dalam suatu fenomena bisa jadi terjadi berbagai mekanisme perpindahan sekaligus. Kalian harus pandai-pandai menentukan mana yang dominan dan mana yang layak diabaikan. Berdasarkan mekanisme-mekanisme inilah kuliah kita akan dijalankan. Mulai modul berikutnya, kita akan mulai membahas konduksi, yaitu pada kondisi tunak alias steady state dan kondisi tak tunak alias transient. Selanjutnya, konveksi yang akan dibagi menjadi konveksi satu fasa dan konveksi dua fasa. Jika gerakan fluida terjadi karena adanya gaya luar yang diberikan, maka fenomena yang terjadi adalah konveksi paksa atau forced convection. Contohnya fluida yang dialirkan oleh pompa atau kompresor. Jika tidak ada gaya luar yang ditambahkan dan sirkulasi fluida hanya didorong oleh perbedaan densitas akibat pemanasan, maka fenomena yang terjadi adalah konveksi alami. Contohnya sirkulasi air pada tangki yang dipanaskan. Pada konveksi dua fasa, kita akan mempelajari fenomena pendidihan alias boiling dan kondensasi. Setelah selesai membahas konveksi, kita akan masuk ke bahasan mengenai radiasi. Di bagian akhir kuliah ini, kita akan mempelajari perancangan heat exchanger. Ini adalah unit yang memfasilitasi pertukaran kalor dalam aliran fluida proses. Di dalamnya terjadi fenomena konduksi dan konveksi. Merancang heat exchanger adalah prosedur yang harus kalian ketahui, karena kalian adalah para desainer proses. Kalian perlu menentukan alat penukar kalor seperti apa yang memenuhi kebutuhan proses kalian. Oke, sebagai penutup kuliah pendahuluan kita hari ini, saya memberikan tugas mingguan untuk 2 orang. Silakan kumpulkan jawaban dengan mekanisme yang telah diumumkan ya. Sekian kuliah pendahuluan kita. Kita akan bertemu di materi berikutnya, yaitu konduksi tunak. Sampai jumpa!